Halo Sobat Eko semua, selamat sore. Perkenalkan, saya Dio Prananda Dio Ramdhani sebagai Environmental and Compliance Officer PT Universal Eko yang akan menemani Sobat Eko semua dalam acara cerita series Eko 4.0 episode 2 hari ini. Adapun tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai mewujudkan bisnis ramah lingkungan sebagai solusi permasalahan limbah makanan di Indonesia dengan menghadirkan narasumber yang pastinya ahli dan kece di bidangnya. Nah, sebelum kita memulai sesi kita hari ini dan memanggil moderator, ada dua hal nih yang pengen aku sampaikan ke Sobat Eko sebelumnya. Yang pertama, untuk Sobat Eko yang ketinggalan seri cerita Eko sebelumnya atau ingin melihat kembali keseruan yang sudah dibahas, kalian bisa langsung meluncur ke YouTube channel kami di Universal Eko atau di Instagram kami. Nah, hal terakhir nih, mungkin Sobat Eko bertanya-tanya nggak sih, kenapa sih cerita Eko series hari ini membahas tema tentang bisnis ramah lingkungan dan juga permasalahan limbah makanan. Emang apa sih korelasi di antara keduanya itu? Nah, FYI nih Sobat Eko, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN KLHK, pada tahun 2020, total timbulan sampah nasional mencapai lebih dari 33 juta ton dengan total 40% dari total limbah sampah tersebut adalah sampah sisa makanan. Nah, gimana nih Sobat Eko mendengar fakta tersebut? Tentu menyedihkan bukan? Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalisir sampah makanan tersebut? Atau ada nggak sih kira-kira perusahaan yang saat ini bergerak di bidang lingkungan dengan fokus di food waste atau limbah makanan tersebut? Nah, untuk teman-teman Eko yang udah nggak sabar nih untuk melanjutkan sesi ini, langsung saja pada hari ini kita akan mengundang salah satu perwakilan dari Green Startup yang dengan salah satu visinya adalah untuk menciptakan lingkungan tanpa food waste sebagai langkah untuk mendukung Sustainable Development Goals. Telah hadir bersama kita yaitu Kak Alia Fatina Diandari sebagai Community Manager Komunitas Surplus. Halo Kak Alia, selamat sore, apa kabar? Oh, baik. Suaranya kedengaran jelas ya? Kedengar jelas Kak. Halo, salam Oke. kenal ya Kak. Iya, salam kenal juga. Terima kasih banyak Oke sudah Kak. mengundang Surplus ya. Siap, sama-sama Kak. Nah, sebelum kita memulai sesi diskusi kita nih Kak, mengutip peribahasa tak kenal maka tak sayang, mungkin Kak Alia bisa menyapa Sobat Eko yang sudah hadir di IG Live hari ini juga sebelum kita memulai sesi diskusi kita hari ini. Silakan Kak. Oke. Sebelumnya kalau misalkan ada kendala sinyal atau gimana nanti dari yang nonton atau dari ya boleh kasih tahu aja gitu ya. Soalnya ini tadi di saya agak-agak putus-putus gitu. Jadi takutnya nanti udah ngomong Siap. banyak tapi ternyata putus gitu kan. Oke. Putus. Oke Ah, Kak, ah, siap. ah, Oke. Oke, jadi salam kenal semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari Surplus Indonesia. Saat ini sebagai Social Media and Community Manager, di mana Surplus Indonesia sendiri adalah sebuah startup yang mengembangkan suatu aplikasi untuk bisa mencegah permasalahan makanan berlebih di bisnis food and beverage, terutama Oke. dengan bantuan dari aplikasi untuk bisa melakukan penyelamatan makanan ya kalau kita sebut gitu, karena Betul, betul. makanan-makanan berlebih tidak seharusnya terbuang begitu saja atau Betul. termubazirkan, tapi lebih baik bisa diselamatkan sebagai konsumen begitu. Oke. Ya, oke Kak, oke perkenalan yang sudah mungkin lebih dari cukup dan kita akan memulai sesi diskusi kita hari ini untuk mengetahui lebih lanjut nih Kak terkait surplus nih apa nih dari IG live yang sudah hadir juga sudah lumayan banyak viewersnya. Mungkin untuk yang pertama nih Kak, tadi kan Kakak sudah sedikit menjelaskan ya kalau surplus itu adalah sebuah aplikasi untuk mengatasi masalah sampah yang berlebih. Boleh dijelasin nggak sih Kak layanan apa saja yang ada di aplikasi surplus tersebut? Dalam kaitannya untuk meminimalisir sampah makanan yang tadi Kakak jelasin sebelumnya. Oke. Jadi layanan yang kami lakukan adalah yang pertama utamanya adalah kita mendorong para pelaku bisnis food and beverage untuk daripada makanannya itu kalau misalkan ada yang berlebih, ada stok makanan berlebih di hari-harinya gitu yang Ya, mungkin
bagi beberapa toko kan ada yang stoknya itu memang dilebihkan untuk Betul. dibuat di awal hari, tapi ternyata di akhir hari itu memang tidak habis sepenuhnya, tidak tidak habis terjual, yang mungkin ya ada alasan-alasan tertentu gitu. Nah, kebanyakan memang makanan-makanan yang berlebih tadi, stok berlebih tadi, banyaknya ya pada akhirnya akan buruk-buruknya terbuang gitu, terbuang dan termubazirkan. Dan ini akan berbahaya bagi lingkungan, juga menimbulkan kerugian ekonomi dan juga kerugian sosial. Jadi dari surplus mendorong supaya bisnis food and beverage ini, mau UMKM, restoran, kafe, mau menengah ke atas dan sebagainya, itu bisa punya pilihan untuk menjual makanannya secara cepat di waktu-waktu tertentu melewati Betul. aplikasi surplus. Nah, kenapa berbeda dengan mungkin aplikasi pemesanan makanan lainnya? Karena kalau di kita itu stoknya itu yang dijual memang hanya stok yang berlebih, makanya diskonnya selalu 50% gitu. Dan di waktu-waktu tertentu itu akan diberikan notifikasi juga untuk pelanggannya supaya pelanggannya aware kalau misalkan si toko makanan ini punya makanan berlebih yang harus segera Punya diselamatkan makanan. supaya nggak dibuang. Itu untuk pelayanan utamanya. Dan satu lagi mungkin untuk di dalam aplikasinya juga kita ada fitur forum, di mana forum ini seperti sosial media, tapi sosial media yang lebih sederhana, di mana itu mengumpulkan orang-orang yang memang peduli mengenai permasalahan food waste dan permasalahan lingkungan, itu bisa sharing di situ. Dan uniknya juga kalau misalkan punya makanan berlebih, individual aja gitu ya, punya makanan berlebih, silahkan bisa di-share di forum, barangkali di sesama user tuh yang baca forum juga bisa ketemu dan bisa saling berbagi makanan supaya nggak mubazir begitu. Oke, berarti targetnya nggak hanya tadi seperti restoran, kafe, ataupun tempat-tempat makanannya, Kak, tapi untuk personal juga jika punya makanan berlebih, atau misalnya nih sekarang kan lagi zaman-zaman pandemi nih, suka banyak yang suka membuat makanan-makanan sendiri buat kemudian dijual. Nah, kalau emang nanti ternyata ada sisa, juga bisa masuk ke forum aplikasi surplus tersebut ya, Kak, ya? Oke, Kak. Gitu. Nah, ini menarik sih, Kak, karena saya pribadi ini baru mendengar juga terkait dengan surplus ini. Kira-kira sih, Kak, apa sih tingkat urgensinya sehingga Kakak dan teman-teman surplus akhirnya memilih untuk membangun sebuah bisnis di bidang food waste ini? Oke. Jadi kalau urgensinya sendiri, permasalahan lingkungan di Indonesia ini mungkin beberapa tahun ke belakang memang lagi rame-ramenya untuk sampah plastik gitu ya. Padahal sebenarnya ada juga ancaman dari sampah organik, yaitu sampah makanan, gak cuma sampah anorganiknya. Karena mungkin sampah organik ini tidak terlalu terlihat langsung, beda dengan sampah anorganik yang terlihat memang mengotori lingkungan gitu. Nah, saat kita kita mau memulai juga dari surplus ini, ada data yang mengatakan kalau Indonesia ini pembuang makanan terbesar kedua di dunia, di mana satu orang itu membuang 300 kilogram per tahun. 300. Itu kalau sebenarnya tidak dibandingkan oleh seluruh negara, jadi hanya 20 negara saja yang waktu itu diteliti. Tapi ya dari 20 negara itu kita bisa peringkat 2 gitu. Dan itu bukan prestasi yang itu bukan prestasi yang bisa dibanggakan, itu justru jadi refleksi bagi kita kenapa Indonesia itu bisa buang-buang banyak makanan, di sisi lain banyak juga yang masih kekurangan untuk makan, bahkan mungkin bisa makan tapi gizinya juga belum baik gitu kan. Jadi karena berawal dari permasalahan tersebut, juga di tahun 2017 ada data dari FAO, 13 juta ton makanan terbuang per tahun di Indonesia, yang sekarang juga udah lebih nambah lagi, yang data terbaru dari Bappenas itu 23-48 juta ton per tahun. Jadi ya kalau kita lihat urgensinya sudah tinggi gitu, urgensinya tinggi karena datanya sudah ada dan angkanya besar, dampak-dampaknya sudah ada dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi inilah saatnya gitu, memang harus ada gerakan yang juga terlibat dalam permasalahan food waste ini untuk mencegah permasalahan food waste ini. Itu jadi mungkin itu motivasi dari yang membangun surplus ini. Kenapa? Karena ya food waste ini memang harus juga diperhatikan walaupun mungkin saat ini masih familiar gitu. Betul.
Betul. Setuju banget sih Kak, apalagi fakta yang tadi Kakak sebutkan mungkin 20 sampai 30 juta ton. Itu sangat sayang banget kalau emang makanan harus terbuang secara percuma-cuma. Sedangkan di yang lain, mungkin di negara lain bahkan ada yang mereka kelaparan atau sulit untuk mendapatkan makanan yang layak ya Kak ya. Jadi nah, boleh gak sih Kak bagi-bagi tips and triknya nih terkait dengan usaha Kakak sendiri, kalau kalau bisa dibilang kan mungkin ini adalah usaha di bidang yang baru ya Kak, startup. Kira-kira ada nggak sih tips and trick yang bisa dibagikan ke Sobat Eko untuk mendirikan bisnis ramah lingkungan juga? Terus hal-hal apa sih yang mesti dipersiapkan selain mungkin kita harus peka dulu ya Kak terhadap apa sih masalah yang ada di lingkungan nih? Gitu Kak. Oke. Eh, Mungkin ini sedikit cerita juga gitu ya. Jadi Ya, betul tadi surplus itu bergeraknya di bidang yang baru. Mungkin kita orang-orang udah biasa sama aplikasi pemesanan makanan. Tapi ini betul. kita menggabungkannya dengan misi untuk menyelamatkan lingkungan juga gitu. Karena kan untuk menyelamatkan supaya lingkungan itu nggak tercemar atau tidak terpengaruh dampak buruknya dari food waste. Nah, ini karena baru itu memang menurut saya ketika kita kita mengangkat suatu solusi yang dijadikan suatu bisnis gitu ya, itu apalagi solusi lingkungan itu sebetulnya memang Ya, tantangannya berat gitu, cukup besar juga gitu karena belum tentu semua orang akan menganggap ini suatu masalah. Kayak yang saya bilang betul, kan, betul. di situasi Ya, itu kan mungkin orang-orang masih unfamiliar, jadi ya. masih belum merasa urgensi gitu untuk masalah food waste. Nah, ketika kita-kita yang mungkin ada beberapa hal yang kita pikirkan, masalah lingkungan yang seharusnya bisa ditangani, dan kita kayaknya apa ya istilahnya semangat banget untuk bisa mencegah permasalahan ini, belum tentu orang lain bisa Bisa. berpikiran seperti kita gitu. Nah, Ya, mungkin yang paling pertama adalah ya kita memang harus diniatkan dan benar-benar apa ya komitmen gitu. Kalau misalkan yang mau kita lakukan ini memang betul adanya, memang baik adanya, dan kita emang komitmen, emang kita harus bisa merubah mindset banyak orang juga mengenai permasalahan ini gitu. Makanya kalau misalkan dari Surplus sendiri, kita nggak bisa tiba-tiba langsung apa ya istilahnya langsung langsung boom gitu ya. Tapi justru ya, kalau dari Surplus betul. sendiri, kita harus pelan-pelan, kita dari edukasi dulu Ya, supaya orang-orang familiar dulu, supaya ya, orang-orang aware, supaya orang-orang sedikit-sedikit mindsetnya jadi paham mengenai food waste gitu kan. betul, betul. Nah, mulai dari situlah dari edukasi-edukasi itu yang banyak caranya, bisa dari sosmed, bisa dari kita ikut webinar dan sebagainya. Pelan-pelan baru kita bisa memperkenalkan nih solusinya, salah satunya dengan aplikasi Surplus. Tapi yang penting kalau ada isu lingkungannya nih atau isu-isu yang lainnya memang kita mesti dimulai dari edukasi dulu sih. Ya kalau dari diri Betul. sendiri pertama tadi diniatkan, dirisetkan dengan baik, dikomitmenkan, lalu kita mesti mulainya tuh dari edukasi dulu ke orang-orang. Edukasi, betul. Nggak bisa langsung Betul. ngejual gitu ya. Iya, iya. Pasti yang langkah awal sih emang yang paling sulit itu mungkin kalau kita membuka bisnis itu adalah terkait dengan mindset ya Kak. Karena mindset tiap orang itu berbeda-beda. Jadi emang mindsetnya dulu nih harus ditegakkan, baru kita memulai hal yang lain. Nah terkait dengan edukasi nih Kak, saya pas buka-buka web Surplus nih terkait dengan yang adanya brand ambassador Kak. Brand ambassador dari Surplus sendiri yang memberikan edukasi kepada masyarakat dengan subjeknya adalah mungkin yang memberikan edukasinya adalah mahasiswa-mahasiswa universitas. Mungkin bisa dijelasin Kak terkait dengan brand ambassador ini konsepnya bagaimana sih? Oke. Oke, jadi brand ambassador atau kita sebut student ambassador ini adalah program dari Surplus di mana kita ingin menyasar anak-anak mahasiswa. Kenapa? Karena menurut kita anak mahasiswa itu sangat termotivasi saat sekarang-sekarang gitu ya, sangat termotivasi untuk bisa ikut menyelesaikan masalah. Salah satunya masalah food waste ini, kalau misalkan masalah lingkungan gitu kan. Nah, yang kedua karena anak-anak mahasiswa juga ya cocok juga dengan solusi dari kita karena Surplus ini kan
apa ya, konsepnya tuh flash food sale ya, atau closing hour discount Iya, 50%. Jadi betul ini betul. cocok untuk yang memang mau penghematan, dan yang penghematan kan biasanya juga anak mahasiswa gitu, anak kosan Iya, gitu. betul betul betul. Nah, jadi karena berangkat dari situlah latar belakangnya kita buat program Student Ambassador, dan Student Ambassador ini kita harapkan bisa melakukan bisa menyebarluaskan awareness-nya itu bener ke emang mahasiswa gitu, emang ke Iya, anak-anak muda yang sekarang gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang juga tidak apa ya istilahnya, kita bukan mau menggurui gitu ya, tapi maunya betul. tuh lebih ke sharing aja gitu. Jadi Sharing ya. dari para para ambasador-ambasadornya sharing, mereka apa, ngasih tahu tentang food waste, terus ngasih tahu tentang aplikasi Surplus sebagai solusinya seperti itu. Jadi kita itu juga sih salah satunya edukasi yang kita lakukan, juga nggak berniat untuk menggurui atau maksudnya apa ya, konfrontasi atau Betul. gimana, tapi justru Ya, kita pengen bikin orang tuh ikut berpikir dan dari sharingnya betul. kita gitu. Mhm. Iya, setuju sih Kak. Karena mungkin biar ada sinergi juga sebagai dari mahasiswa-mahasiswa nih yang emang peduli terhadap lingkungan, bersinergi dengan Surplus untuk memberikan edukasi terkait dengan food waste. Mungkin bisa ke lingkungan sekitarnya dari di mana mahasiswa tersebut tinggal, seperti itu mungkin ya Kak ya. Hmm, betul. Nah, terus Kak, tadi kan kendalanya itu salah satunya adalah kalau ingin mendirikan bisnis ramah lingkungan adalah penyamaan mindset atau persepsi ya Kak ya. Hmm, Kira-kira ada nggak sih Kak kendala lain yang dihadapi Surplus ketika menjalankan bisnis untuk food waste ini? oke. Jadi tadi mungkin mindsetnya ini yang lebih dibicarakan Hmm, lebih ke penggunanya gitu ya. Nah, kalau tantangan terbesar kita sih sebetulnya mungkin ini tantangan juga bagi bisnis-bisnis lain gitu ya, yaitu mempertemukan si supply-nya ini, yaitu kalau di kita kan merchant-nya gitu kan. Nah, betul. banyak merchant-merchant yang kita approach, yang kita tanya-tanya juga apakah dia memang ada makanan berlebih, terus makanan berlebihnya kalau kalau yang nggak kejual dikemanain, ada yang dikasih ke karyawan, Ya, ada yang buang dan sebagainya. Nah, ini banyak yang belum belum terlalu aware sama masalah food aware ya. waste, dan sama masalah stok stok berlebih ini. Dan ya mereka karena udah terbiasa, sudah mewajarkan ya kalau misalkan makanannya berlebih, ya kalau nggak dikasih ke karyawan ya dibuang, ya itu Dibuat. ya itu cukup susah juga untuk kita nge-approach ke merchant-merchant yang seperti itu, karena Betul. karena mereka juga istilahnya kalaupun dibuang kan mereka juga nggak ada punishment dari pemerintah gitu misalkan. Jadi Betul. ini benar-benar harus dari kesadaran dari para merchantnya sendiri gitu, apakah memang langkah yang baik gitu membuang makanan yang berlebih, Ya. padahal ada cara lain untuk bisa makanan tersebut dijual cepat gitu kan, atau didonasikan dan sebagainya. Itu yang jadi tantangan terbesar kita sih sampai sekarang gitu, gimana kita nggak cuman ngedukasi pengguna, tapi juga kita mengedukasi dari merchantnya juga gitu, yang Betul. sekarang ya mungkin dari teman-teman banyak yang sering lihat di sosial media, banyak makanan yang terbuang oleh Iya, merchant-merchant besar gitu kan, betul nama-nama betul. besar. Dan ya itu sangat disayangkan gitu, karena uh, cukup susah juga untuk intervensi apa yang sudah mereka lakukan selama Ya. bertahun-tahun, dan memang aturannya tidak tidak terlalu ada yang mengikat kalau ya makanan nggak boleh Iya, dibuang gitu. iya betul Itu betul sih. betul. Hmm. Oke Kak. Padahal sebetulnya jika mereka membuang sisa makanan juga itu otomatis menjadi kerugian bagi mereka sendiri ya Kak. Dari Iya, mungkin dari segi biaya kalau mereka menghasilkan segini tapi ternyata gak habis dan malah mereka buang, otomatis mereka untungnya mungkin tidak sebanyak kalau emang laku seluruhnya ya Kak ya. iya betul. Kan ada modal juga kan yang dikeluarkan. Betul betul. Iya, ada yang Iya. terpecahkan juga sebenarnya, walaupun mungkin persenannya nggak besar menurut mereka, tapi tetap ada kerugian ekonominya kan. Betul, betul, betul. Oke, Kak. Nah, mungkin ini karena tadi awareness dari selain dari perusahaannya juga emang masih kurang. Menurut Kakak, emang seberapa penting sih untuk mendirikan bisnis yang selanjutnya akan sustain atau sustain di bidang lingkungan? Dan apakah juga Kakak, opini Kakak terkait bisnis yang ramah lingkungan itu tidak akan
panjang, dalam artian mungkin tidak akan panjang seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya, tidak akan sustainable. Menurut kakak bagaimana dengan asumsi tersebut sih, Kak? Oke. Sebenarnya ya kontradiktif sih, di mana Mm-mm. uh, judulnya aja kan sustainable business ya. Yang sustainable itu yang saya tahu adalah ketika kita itu bisa menyeimbangkan dari banyak aspek, mulai dari apa namanya, kita memang melakukan suatu kegiatan, tapi kita juga bisa menyeimbangkan dari banyak aspek. Contohnya dari ekonomi, dari lingkungan, dari sosial juga gitu kan. Nah, ketika memang sustainable business ini berjalan, ya tetap aja ya ekonominya juga harus sustain gitu. Maksudnya bisnisnya juga harus tetap apa namanya sustain dalam segi ekonominya untuk bisa menjalankan misi-misi sustain di lingkungan dan juga sustain di sosialnya gitu kan. Nah, mungkin ada banyak yang masih apa ya, belum terlalu, masih pesimis gitu ya mengenai sustainable business ini, terutama mungkin di Indonesia. Karena ya di Indonesia memang belum, kita kalau misalnya ngelihat marketnya memang ya belum masif gitu kan market sustainable business ini. Tapi kita yakin sih sebenarnya kalau kita ngelihat dari luar gitu ya, dari luar Indonesia, sustainable business itu udah sangat diperhitungkan, bahkan sudah sampai ke level-level atas gitu, sudah sampai uh, memang pemain-pemain besar juga udah mempertimbangkan sustainability gitu. Jadi mungkin kalau untuk sekarang di Indonesia mungkin masih masih belum terlalu dilihatnya tuh, peluangnya masih kecil, tapi pasti untuk tahun-tahun ke depan itu akan besar sih peluangnya. Apalagi kan 2030 juga kita punya target ya untuk sustainability juga. Jadi seharusnya memang kita udah dapat dukungan dari pemerintah tadi, sustainability itu, jadi seharusnya dari sisi marketnya juga akan berkembang terus sih. Jadi mungkin itu akan jadi long way to go atau kayak tantangannya besar, tapi peluangnya pasti ada, pasti akan meningkat lah di tahun-tahun berikutnya. Suaranya kok hilang ya Mas ya? Oke. Nah, Halo, oke. Kak. Oh iya, Iya, bisa. sorry. Suara. Tadi ke-mute kayaknya. Ya, Oke. oke, setuju sih, Kak. Mungkin perjalanannya masih panjang ya, Kak, terkait dengan bisnis sustain ini. Karena di Indonesia juga sendiri belum terlalu familiar dengan bisnis sustainability ini. Tapi kalau dari saya pribadi sih, dengan banyaknya peraturan-peraturan pemerintah, terutama di bidang lingkungan, terkait dengan peta jalan sampah produksi juga, itu menjadi salah satu bentuk dari usaha pemerintah Indonesia untuk bisa memajukan bisnis terutama di bidang sustainability ya, Kak ya. Betul. Oke, Kak. Tadi saya sedikit tertarik sih dengan perkataan Kakak di yang awal kalau aplikasi Surplus itu memberikan diskon minimal 50% ketika di jam-jam mendekati toko tersebut tutup atau enggak. Itu gimana sih, Kak, cara Surplus untuk bisa tetap menjaga kualitas dari sebuah produk tersebut untuk bisa sampai ke tangan konsumennya? Mungkin nanti konsumennya kan berpikir, ini produknya basi nggak ya? Atau ini produknya masih layak dimakan nggak ya? Itu gimana sih buat memastikan si konsumennya itu kalau emang produknya itu ternyata emang masih layak dan masih aman untuk dikonsumsi gitu? Oke. Jadi pertama kita memang ngelakuin brandingnya ini, dan memang yang kita lakukan adalah makanan yang dijual itu harus masih di dalam waktunya office hour di toko ini gitu. Oke. Jadi bukan yang misalkan dia tutupnya jam 9 terus baru dijual jam 9 ke 10 gitu. Nah, itu kita Oh. sangat istilahnya mewanti-wanti juga untuk tokonya tuh jangan di luar jam tokonya gitu. Iya. Nah, karena itu yang kita lakukan, jadi kita masih ngejual di jam bukanya, tapi di waktu-waktu yang sempit gitu. Jadi sebenarnya mirip aja kayak flash sale di e-commerce biasa gitu. Cuman kalau kita flash sale-nya ini biasanya tuh sore-sore gitu, karena kan mereka ngelihat ini stoknya kayaknya akan berlebih gitu karena hari ini mungkin nggak ramai dan sebagainya, jadi dia jualnya sore-sore. Nah, jadi yang kita tekankan adalah makanan ini dijualnya masih di jam bukanya. Jadi
jadi sama aja kalau misalkan belinya itu di jam itu tapi nggak di surplus gitu. Paham nggak Oh maksudnya? iya, wah iya Ah, ya. Jadi di ah, jam-jam menjelang akhir tutup lah ya kayak, menjelang menjelang akhir akhir tutup. tutup toko itu. Ah, sama aja kalau misalnya kita beli ke toko langsung, tokonya udah mau tutup jam 9, kita beli jam 8, itu sama aja Betul, gitu. Jadi nggak jadi bener-bener merubah makanannya juga gitu. Dan makanan juga, kan iya betul. ya dipastikan makanannya sama aja, tapi emang di jam-jam tutupnya gitu. Kayak ya Oke. closing hour discount gitulah. Nah, Oke. kalau misalkan Malah, ada masalah juga misalkan sama makanannya, itu dari tim kita juga akan bantu kok, akan bantu klaim juga ke merchantnya gitu. Karena kan kita dari awal udah bilang ke merchantnya kalau oke. makanannya layak dan aman untuk dikonsumsi. Nah, kalau misalkan Betul. ada masalah-masalah, kita siap bantu untuk dari pelanggan-pelanggannya itu supaya bisa kita klaim untuk Ya. apa tadi gitu ganti ruginya gitu. Oke, oke. Berarti untuk terkait quality controlnya mungkin itu emang sudah dipastikan sendiri ya oleh surplus, baik dari surplusnya ataupun dari partnernya itu untuk memastikan kualitas produknya itu tetap terjaga ya, sampai di tangannya konsumen ya kayak. Betul. Nah, ini mungkin kesempatan yang bagus juga nih, terutama mungkin buat anak kos yang mau mencari makanan-makanan buat sarapan besok paginya, mungkin bisa mencoba aplikasi Surplus untuk bisa menemukan diskon-diskon 50%, minimal 50% dari harga biasanya. Mungkin nanti bisa langsung download aplikasinya, ada di iOS dan Android ya Kak ya? Ya, betul. Oh iya, saya mau nambahin dikit juga sih. Jadi, selain makanan yang dibuat di awal hari, lalu dijual di akhir hari, itu kita juga ada makanan-makanan yang memang punya masa simpan expired date-nya gitu. Dan yang dijual itu expired date-nya misalkan H-2 atau ya maksimal sih biasanya H-2 gitu. Nah, itu juga ya bisa dipastikan juga kalau ya namanya expired date kan, kalau misalkan Betul. hari itu expired date, sebenarnya belum belum bukan berarti memang benar-benar langsung jadi busuk atau gimana tuh sebenarnya Iya. enggak gitu. Itu tuh hanya untuk expired date itu memang kualitasnya jadi akan menurun dan emang abis itu Ya. nggak boleh dimakan seharusnya, tapi itu lebih ke kayak industri gitu loh. Jadi ya industri bikin expired date itu buat jaga-jaga gitu. Baiknya memang dimakannya Betul, betul. sebelum. Tapi bukan berarti kayak jadi takut, misalkan jadi takut gitu kayak H-2 gitu. Nanti kenapa-kenapa. Padahal sama aja kalau misalkan kita udah beli H-5 tapi kita taruh di kulkas kan sama aja. Itu udah Betul. expired date juga, udah mendekati expired date juga gitu kan. Jadi itu sih Betul, mungkin betul. yang pengen diluruskan juga. Terkadang ada yang masih mikirnya kok ini makanannya berlebih sisa dan sebagainya, padahal enggak gitu. Kita ya juga akan mementingkan keamanan dari si makanannya juga gitu. Betul, betul. Jadi buat teman-teman yang nanti mau mencoba aplikasi Surplus, nggak usah khawatir nih terkait dengan masa simpannya ataupun kualitas dari produknya sendiri, karena emang sudah dipastikan aman, baik dari surplusnya ataupun dari partnernya, dan juga pihak surplus juga memastikan terkait dengan waktu expirednya itu sangat diperhatikan oleh timnya surplus nih, jadi teman-teman bisa secara aman mengkonsumsinya itu. Oke, Kak. Betul. Terkait dengan komitmen nih, Kak. Kalau yang tadi kita tangkap kan komitmen surplus ini udah kuat banget sih terkait dengan visinya itu untuk terkait tanpa food waste di Indonesia. Mungkin bisa di state lebih detail lagi, Kak, terkait dengan komitmen surplus dalam penanganan food waste di Indonesia tuh seperti apa sih? Oke. Jadi komitmen kita ini bisa dibilang kita tuh nggak cuman pengen istilahnya kita nggak cuman pengen jualan gitu ya, maksudnya nggak cuman pengen kita aplikasi terus dipakai yuk gitu gitu. Tapi justru komitmen kita adalah kita memang ingin merubah permasalahan food waste ini dari banyak pihak, Ya. dari bantuan dari banyak pihak gitu ya. Kenapa saya bilang banyak pihak? Karena mungkin dari tadi saya ngomongnya dari segi merchant, tapi sebetulnya untuk mengatasi permasalahan food waste juga banyak pihak yang terlibat, bisa dari merchantnya tadi, terus dari kita juga sebagai konsumen, terus Ya. juga pemerintah,
dan mungkin ya masyarakat luas juga gitu. Ya, Jadi komitmen kita ini memang inginnya utamanya adalah masalah food waste tadi bisa tertangani bersama-sama gitu. Makanya selain dari surplus juga, selain dari bisnisnya juga, kita juga punya kegiatan dari komunitas surplus. Jadi komunitas surplus komunitas. ini geraknya untuk edukasi ke masyarakat dengan lebih Oke. mendalam lagi gitu, dengan cara-cara yang lebih mudah dipahami dan apa ya istilahnya kita lebih coba emang masyarakat luas ini kita approach untuk tahu masalah food waste, kita sebarkan awareness-nya dengan cara-cara yang mudah diterima. Misalkan contohnya kita ngelakuin edukasi langsung ke pemilik usaha, ke UMKM mengenai gimana Ya. caranya supaya mencegah food waste, mulai dari penyimpanannya yang betul. Terus nanti kalau misalnya ada makanan berlebih, baiknya digimanain, mungkin bisa diolah jadi makanan lain dan sebagainya. Betul. Terus kita juga ngelakuin edukasi ke mungkin ke karyawan-karyawan kantor juga, itu pernah kita lakuin. Jadi sebagai yang konsumen juga gitu ya, perlu kita edukasi juga gitu kan, kalau ya masalah food waste ini bisa semua orang tuh bisa terlibat untuk nanganinnya. Betul. Terus kita juga menyasar juga ke anak-anak sekolah gitu ya, supaya mereka juga bisa lebih ya dari kecil bisa paham gitu ya mengenai permasalahan ini gitu. Betul. Jadi Ya. itulah komitmen kita gitu. Kita mau memang permasalahan ini tuh bukan cuma ditanganin satu pihak, tapi untuk semua pihak supaya masif gitu untuk dampaknya. Masif, ya. Gitu. Mungkin kalau dari founder kita misinya itu di 2030 kita bisa menurunkan 20% food loss and waste di Indonesia gitu. 20%. Oke. Jadi komitmen yang ada, yang sudah ditetapkan oleh surplus juga nggak bisa hanya dilakukan oleh surplus sendiri ya Kak. Perlu sinergi antara masyarakat dan juga pemangku kepentingan, dalam hal ini mungkin pemerintah dalam pembuatan regulasi ya Kak ya. Oke, Kak. Nah mungkin dari tadi kita kan udah nyebut-nyebut nyinggung aplikasi surplus nih, terus aplikasinya juga ada di iOS dan Android. Kira-kira apa sih yang bisa mereka lakuin kalau mereka udah download nih? Kalau mereka udah download dan mereka mau ikut berkontribusi di surplus nih, apa sih yang mereka bisa lakuin setelah punya aplikasi surplus tuh? Gimana tuh Kak? Oke, jadi betul tadi di downloadnya bisa di iOS dan bisa di Android. Mungkin untuk saat ini lokasinya kita masih belum nasional banget. Kita di beroperasinya pusatnya di Jakarta, ada di Bogor juga, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jabodetabek. Terus kita juga cukup besar di Bandung, juga di Jogja, dan sekarang lagi coba ekspansi ke Malang. Jadi memang kita belum bisa nasional nih untuk jangkauan terus. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen berkontribusi, itu silakan banget caranya yang di luar daerah tadi gitu ya, pengen berkontribusi itu silakan banget. Caranya bisa tadi misalkan sharing di forum gitu, siapapun nanti bisa ketemu sesama daerahnya juga, jadi bisa aktif untuk saling ikut sharing gitu kan, walaupun merchantnya belum ada. Terus bisa juga rekomendasiin ke kita daerah mana yang pengennya ada, terus rekomendasiin juga merchant-merchantnya apa yang cocok untuk gabung surplus gitu. Nah, kenapa kita memang masih banyak butuh rekomendasi, karena itu permasalahan food waste ini tuh untuk merchant bisa tertarik untuk gabung pun itu bisa didorong dari si usernya juga, si pelanggannya juga gitu. Karena biar merchant-merchant ini yang mungkin awalnya merasa ini bukan masalah, pas tahu pelanggannya bilang ya harusnya bisa dong kurangin food waste, ya mudah-mudahan merchantnya juga tertarik gitu untuk untuk mengurangi food waste tadi. Nah, itu kalau misalkan di daerahnya belum ada ya jangkauan surplus. Nah, kalau udah ada jangkauan surplus, silakan aja coba dilihat di terdekatnya itu ada makanan-makanan apa yang bisa diselamatkan. Itu cara pesannya sama aja kayak aplikasi-aplikasi pemesanan lainnya, bisa ambil sendiri ke toko dan bisa juga dikirim gitu. Oke, siap. Nah, jadi buat Sobat Eko yang udah download atau akan download aplikasinya, nanti bisa dicek nih wilayah layanan teman-teman Eko udah
terakomodasi sama surplus apa belum sih? Kalaupun udah, nanti tinggal ikutin step yang ada di aplikasinya, atau kalaupun yang belum, bisa ikut bergabung di forum yang tadi dijelaskan oleh Kak Alia untuk mencari teman terdekatnya siapa sih di lingkungan area situ, dan bukan tidak mungkin juga kalau suatu saat nanti surplus akan membuka di cabang lagi di lokasi yang belum ada tadi ya Kak ya. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira apa sih harapan surplus untuk masyarakat, pelaku usaha, dan juga lainnya terkait lingkungan saat ini Kak? Oke, terkait lingkungan mungkin saya spesifik untuk di food waste gitu ya. Jadi kita mesti memang sama-sama tahu sih kalau tadi yang saya jelaskan di awal, data yang paling baru tuh 23 sampai 48 juta ton makanan per tahun itu terbuang di Indonesia. Iya. Itu sebetulnya yang terbuang itu dari banyak fase gitu ya, dari mulai pertanian sampai ke piring kita gitu. Itu kalau di total hasil penelitian itu 23 sampai 48 juta ton tadi. Nah, itu kontribusinya kan bisa dari banyak, bisa dari bisa dari petani juga, bisa dari produsen, bisa dari toko makanan, bisa dari kita gitu ya. Jadi harapannya semua orang sadar gitu kalau kita tuh punya andil besar untuk menghasilkan food. Mungkin awalnya kita pikir ya dikit-dikit doang gitu, mungkin tiap makan cuman nggak ngabisin berapa porsi gitu, berapa 2 sendok lah misalkan nggak dihabisin. Tapi ya bayangin aja itu yang juga dipikirkan oleh jutaan orang di luar sana. Jadi kan pada akhirnya dampaknya besar gitu ya, dampaknya kan besar. Mungkin dari kita ngertinya ini apa sih cuma segini doang, tapi kalau orang yang mikir kayak gitu banyak ya dampaknya besar dan dilakukan setiap hari gitu. Karena ya kita makan 3 kali sehari, kita pasti berurusan dengan makanan ya pasti makan tiap hari gitu. Jadi ya ada andil kita untuk membuang makanan gitu kan. Jadi ya itu yang pertama, mudah-mudahan semakin ya setiap orang tuh menyadari kalau itu masalah gitu ya, itu urgensi untuk harus ditangani bersama dari istilahnya dari komitmen atau dari kesadaran diri sendiri gitu. Nah, terus juga datanya tuh kalau untuk kerugian ekonominya tuh 213 sampai 551 triliun per tahun, itu kekurangan gara-gara economic loss-nya itu, gara-gara food loss tadi itu sampai triliunan gitu. Jadi ya itu kan sangat sangat besar dan sangat disayangkan. Indonesia tuh kaya akan sumber daya alam, tapi kita juga nggak bisa menjaganya dengan baik. Padahal di situ juga kita ada nilai ekonominya gitu. Yang itu juga yang mesti dirasakan gitu. Kalau kita buang makanan, kita juga membuang-buang uangnya gitu kan. Betul. Terus yang ketiga economic loss ini sekarang dari segi sosialnya gitu. Karena datanya dari angka makanan yang terbuang tadi seharusnya tuh bisa memberi makan 61 sampai 125 juta orang per tahun. Jadi itu kan sangat miris sekali karena di Indonesia juga masih banyak yang belum bisa makan dengan baik. Tapi kita yang punya kelebihan lupa gitu bahwa ada orang lain yang kekurangan, dan bisa aja makanan yang kita buang tuh rezeki orang lain gitu. Bisa aja itu bisa jadi nutrisi dan gizi untuk mereka kalau misalkan kita nggak buang, kalau misalkan kita akhirnya memberikannya ke orang lain gitu. Dan juga dari segi lingkungannya, jadi food waste juga memberikan dampak ke lingkungan karena 1.700 megaton ya itu CO2 itu dihasilkan dari food waste per tahunnya gitu. Karena ya food waste sendiri kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, berakhir di TPA, itu akan menimbulkan kerugian atau dampak buruk bagi lingkungan gitu. Nah itu juga yang diperjuangkan supaya ya walaupun kita nggak ngerasa nih food waste itu langsung ke lingkungan kita, tapi ya itu jadi penyebab pemanasan global yang pada akhirnya perubahan iklim. Yang perubahan iklimnya kita ngerasanya sekarang mungkin cuacanya aneh, cuacanya ekstrim,
permukaan air laut meningkat, jadi ada daerah yang tenggelam. Itu kalau tidak kita sadari, itu juga salah satu akumulasi dari ya dampak-dampak yang dulu-dulu mungkin jadi kerasanya sampai kita sekarang. Jadi ya itulah harapannya 4 poin tadi itu yang penting dipahami kenapa kita tuh harus peduli mengenai permasalahan food waste. Betul. Mulai dari diri sendiri, mulai dari piring kita gitu, supaya nanti kita bisa bergeraklah bareng-bareng untuk bisa menangani masalah ini gitu. Oke. Insight yang bagus banget dari Kak Alia nih untuk Sobat Eko. Jadi untuk memulai perubahan lingkungan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita dulu harus aware terhadap lingkungan dengan tidak menyisakan sisa makanan yang mungkin akan bermanfaat sebetulnya bagi orang lain. Jadi kita selain tidak hanya memikirkan diri kita, juga memikirkan orang lain. Dan juga dampak food waste juga tidak hanya tentang sampah saja, tetapi juga bisa berdampak lebih lanjut kepada perubahan iklim dengan menghasilkan gas rumah kaca dari tumpukan sampah-sampah sisa makanan tersebut ya Kak ya. Oke Kak. Ya. Karena waktu sudah lebih dari 30 menit nih Kak, emang obrolannya asik banget sampai nggak kerasa udah lebih dari 30 menit. Jadi mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini, ada closing statement mungkin dari Kak Alia untuk teman-teman Sobat Eko yang sudah join hari ini nih, untuk bisa lebih aware lagi terhadap perubahan lingkungan dan juga memperhatikan sedikit perubahan kecil yang mereka bisa lakukan untuk perubahan yang besar. Oke, pesannya sih sebenarnya untuk masing-masing dari kita aja gitu ya. Kalau tadi kita itu punya andil untuk menghasilkan sampah dari sisa konsumsi kita, dari produksi kita juga. Kalau misalkan teman-teman di sini adalah pemilik usaha gitu kan, jadi ya kita semua tuh punya andil untuk menghasilkan sampah, di mana sampahnya itu akan berdampak buruk bagi lingkungan kita gitu. Dan juga ya kalau kita lihat aspek-aspek lainnya, itu juga akan berdampak buruk bagi sosial dan ekonomi juga gitu. Jadi hal kecil yang bisa kita lakukan adalah menghargai makanan yang kita punya. Kalau untuk masalahnya food waste, mulai dari menghargai makanan yang kita punya. Kalau misalkan memang punya makanan ya dihabiskan, kalau misalkan tidak bisa dihabiskan ya diberikan ke orang lain. Dan ataupun ya banyak cara supaya makanan itu memang nggak tersia-siakan. Karena kalau misalkan kita ya tadi misalkan kita suka membuang makanan dan kita anggap itu hal yang kecil, bagaimana kalau kali sama jutaan orang di luar sana gitu. Ya akan seperti apa kelanjutan kita di dunia ini kalau misalkan ada makanan tapi dibuang. Terus suatu saat nanti makanannya jadi langka karena juga perubahan iklim juga makin parah gitu, kita mau gimana? Kita gak bisa makan karena apa yang kita lakukan yang menimbulkan kerusakan bagi lingkungan. Itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi pokoknya ingat aja, kita memang harus menghargai makanan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan ke kita gitu. Ya itu kan rezeki juga bagi kita gitu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakannya juga bisa berdampak bagi orang lain, bagi lingkungan gitu. Jadi ya mulailah dari piring kamu, mulailah dari menghabiskan apa yang kamu punya begitu. Oke, setuju banget sama Kak Alia dengan poin-poin statementnya itu, sangat emang yang harus kita sadari dan harus kita realisasikan sejak dini sih Kak, untuk karena nasib bumi ini nggak hanya ada di tangan surplus aja nih, mentang-mentang surplus bekerja di bidang usaha food waste, jadi cuma surplus aja yang bekerja, tapi kita harus semua ikut berpartisipasi ya Kak ya. Oke Kak. Saya ucapkan terima kasih nih Kak kepada Kak Alia yang sudah bersedia bergabung dan berdiskusi bersama kita, karena waktu juga sudah habis. Terus sebenarnya masih pengen cerita lebih banyak lagi, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Oke Kak, semoga surplus bisa sukses terus dan juga bisa mewujudkan visinya untuk meniadakan food waste di Indonesia. Jika Kak Alia ada kesibukan lain, mungkin dipersilahkan jika ingin meninggalkan live Instagram hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Kak Alia dan tim Surplus. Ya, terima kasih juga Universal Eco dan teman-teman yang sudah nonton. Oke.
Oke, dengan berakhirnya sesi diskusi kita hari ini, berakhir pula cerita Eco Series 4.0 episode 2. Semoga dengan acara ini bisa menjadi pembuka hati bagi teman-teman dan para pemangku usaha yang akan dan ataupun sedang merintis usaha di bidang lingkungan. Karena sedikit perubahan dari kita akan membuat perubahan lebih besar ke depannya. Oke, sekian dari saya bersama Universal Eco. Mari wujudkan Indonesia bebas limbah, siap mengelola limbahmu secara bertanggung jawab. Saya Dio Prananda, pamit undur diri. Sampai berjumpa di cerita series Eco selanjutnya.